sama Irma dan Ellen? Mana mereka? Nggak tahu tuh, Mi. Kayaknya sih tadi habis maghrib mereka udah nggak ada. Kok sampai jam segini belum datang juga? Keluyuran kemana sih mereka? Hari ini kan kita kedatangan rombongan dari daerah. Mereka harus melayani tamu dong. Mami mau tanya, kalian kan satu kos. Nggak mungkin kamu nggak tahu kemana mereka perginya. Ayo kasih tahu Mami, kemana mereka pergi? Itu, Mi. Katanya mereka mau ikut pengajian. Apa? Pengajian? Kamu sudah tahu dari dulu kan? Kalau mereka ikut pengajian, kenapa kamu nggak bilang sama Mami? Kurang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila ia telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan dari buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kedatangan jamaah baru yang akan bergabung dalam kumpulan zikir as-salam. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya Irma dan Ellen telah kembali ke jalan Allah dengan ikhlas. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kehadirat-Mu ya Allah yang telah membukakan pintu taubat untuk kami, umat-Mu yang penuh hilaf. Kami tahu hanya Engkaulah satu-satunya Maha Pemberi maaf, tempat kami mohon pertolongan dan perlindungan serta mencari ketenangan jiwa. Ya Allah, ya Rabb, kami percayakan jiwa. Gua cariin kemana-mana, nyantolnya di sini. Sialan nih anak dua. Tidak ada kata percuma buat Mami. Kalau Mami tahu dari dulu, sudah pasti Mami larang. Sekarang sudah kejauhan. Mami harus ambil tindakan tegas untuk menarik mereka kembali. Bila perlu, Mami harus ambil kekerasan. Tuhan saya berjanji, cinta saya. Mbak, bener Mbak. Si kuntilanak berdua itu memang ada di rumahnya si Halimah. Dan mereka lagi pada ngaji. Wajar mereka. Ayo kita samperin. Ayo, kita naik motor aja Mbak, biar cepet. Lu ikut gua. Ayo. Ya, lu juga ikut gua. Yuk. Bapak. Yo yo, si yo yo, kenaplah
Siapa mereka, Yuk? Perasaan ibu belum pernah lihat. Saya nggak tahu, Bu. Yang pasti bukan warga kampung sini. Ada apa yang mereka datang ke sini? Mungkin ada yang mereka cari. Tapi firasat saya mengatakan ada yang nggak beres nih, Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mereka ada di dalam, Mbak. Yaudah cepet, kamu panggil Irma dan Ellen. Kalau nggak mau, seret aja. Ellen! Irma! Keluar kalian! Gimana sih lo? Panggil dong yang keras. Ellen! Irma! Keluar kalian! Gimana, Mbak? Mereka nggak mau keluar juga nih? Kalau gitu, nggak ada cara lain. Dobrak pintunya, kamu seret mereka. Ayo. Irma! Ayo keluar! Irma! Helen! Keluar kalian! Irma! Helen! Keluar kalian! Itu kan suaranya Bang Endang. Dia itu centeng yang suka menyiksa anak-anak asuhnya Mbak Yuyun. Mbak Yuyun pasti akan mengajak kami pulang dan tidak mengizinkan kami untuk mengikuti pengajian ini. Iya, Ustazah. Kalian tenang aja. Kalian gak usah khawatir. Biar saya menyelesaikan masalah ini. Gimana nih, Mbak? Ini kuntilanak berdua nggak mau keluar. Dobrak aja pintunya. Atau sekalian kita bakar rumah ini. Itu di rumah. Lima ada apa, Pak? Ramai banget. Ayo, kalau gitu. Irma! Helen! Keluar kalian! Apapun yang terjadi, mereka tidak berhak untuk melarang kalian untuk bergabung dengan Majlis Zikir ini. Kita bilangin Bang Yoyo yuk. Irma, Ellen, pulang kalian. Sekarang juga. Enggak, Mbak Yuyun. Kita berdua nggak mau pulang. Kita berdua nggak mau kembali lagi ke tempat maksiat itu. Ya, Mbak. Kita nggak mau kembali, Mbak. Kamu dengarkan, Yun? Mereka berdua menolak untuk pulang karena mereka ingin bertobat. Biarkan dong mereka mewujudkan niat baik itu. Karena mereka telah diberi hidayah oleh Allah. Bukankah sebagai hamba Allah seharusnya kita berkewajiban mendukung keinginan suci mereka ini? Jangan sok suci lah kamu. Saya nggak mau bicara sama perempuan yang munafik dan sok alim kayak kamu. Saya cuma mau bicara sama mereka, anak-anak asuh saya. Dan itu hak saya. Heh, Irma, Ellen, pulang kamu sekarang. Pulang sekarang juga. Atau saya hitung sampai 3. 1, 2. Jangan, Mbak. Jangan, Mbak Yun. Jangan, kami cuma mau ikut berzikir. Iya, Mbak. Apa? Hah, udah sinting otak kalian. Ngapain kalian buang-buang waktu di tempat ini untuk berzikir? Kalian tidak akan mendapatkan uang. Kalian hanya akan buang-buang waktu dan energi. Lebih baik kalian sekarang kembali ke lokalisasi, di mana tempat kalian dan keluarga kalian bisa hidup. Ayo cepat kembali. Cepat. Jangan sampai membuat saya marah ya. Kalian tahu kan akibatnya kalau saya sudah marah? Ayo cepat keluar. Pelanggan kalian sudah menunggu. Ayo. Enggak, Mbak Yuyun. Kami berdua sudah memutuskan untuk berhenti. Kami tidak ingin melacurkan diri lagi. Kami benar-benar malu hidup sebagai pelacur. Bekerja sebagai pelacur itu pekerjaan yang dosa dan sangat hina, Mbak. Kurang ajar kalian. Kalian anggap ini pekerjaan hina? Halimah, racun apa sih yang sudah kamu cekokin ke anak-anak buah saya sehingga mereka berani membantah? Kamu jangan macam-macam ya. Saya tidak akan tinggal diam dan saya bersumpah saya akan menghancurkan kamu dan majelis ini jika usaha kamu telah menghancurkan bisnis saya. Ngerti kamu? Jangan, kamu jangan. Bang Yoyo, Bude, aduh, gawat pisan, Bude. Bang Yoyo, iya Bang Yoyo, gawat Bang Yoyo. Gawat apa, Doy? Iya Bang Yoyo, ada perampokan, penyerbuan. Betul Bang Yoyo. Kamu itu kalau ngomong yang jelas jangan bikin orang bingung. Masya Allah,
Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan kedatangan orang bermotor ke kampung kita tadi. Iya Bang Yoyo. Ada 3 laki-laki naik motor, terus 1 cewek. Ih, itu yang cewek AWW tuh. Ih, judesnya udah kayak setan. Udah gayanya kayak jagoan. Bener Pak ya? Iya Bang Yoyo, suaranya teriak-teriak kenceng sekali Bang Yoyo, kayak mak lampir. Betul. Sekarang dia ada di rumah Ustazah Halimah. Betul kan Doi? Betul Bang Yoyo. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu kita ke sana yuk. Ayo Bang Yoyo, yuk Bude. Yun, lepaskan mereka Yun. Kasihan dong mereka. Mereka kan hanya ingin bertobat dan kembali ke jalan Allah. Beri dong mereka kesempatan. Diam kamu. Sekali lagi kamu bicara, saya gampar mulut kamu. Astagfirullahaladzim. Atau bila perlu, saya bakar rumah ini biar kamu dan pengikut-pengikut kamu yang sok suci itu mati terpanggang. Heh, kamu. Kalian masih ingat kan? Kalau kalian masih punya hutang sama saya. Dan saya masih menyimpan baik-baik bukti lembaran hitam di atas putih yang kalian tanda tangani. Tentunya kalian gak mau kan masuk penjara. Apa-apaan nih? Siapapun kalian, lepaskan kedua gadis itu. Kalian gak berhak bikin onar di rumah orang. Siapa yang mau bikin onar? Jangan salahin saya dong. Saya hanya menuntut apa yang menjadi hak saya. Hak yang sudah diambil dari teman kamu Halimah ini. Dia itu telah meracuni anak-anak buah saya. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Halimah itu adalah tetangga kami yang baik. Kami malah bersyukur. Di zaman seperti ini masih ada seorang gadis yang cantik. Yang masih mau menyebarkan agama Allah. Saya sarankan kalian untuk pergi dari sini sebelum warga tahu dan akan mengusir kalian. Baik, saya akan tinggalkan tempat ini. Tapi dengan satu syarat. Mereka harus ikut dengan saya. Atau kalau tidak, mereka akan kehilangan rumah, sawah, dan motor orang tuanya yang dibeli dari hasil pinjaman uang saya. Astagfirullahaladzim. Heh, Irma, Ellen. Apa kalian sudah siap untuk kembali gembel? Dan saya pastikan orang tua kalian akan kembali tinggal di stasiun kereta atau di emperan toko. Semua pilihan itu tergantung kalian. Irma, Ellen, jangan terpengaruh. Ingat, kalian sudah berjanji kepada diri kalian sendiri untuk keluar dari lembah hitam dan terbebas dari tipu daya setan. Jangan takut pada ancaman itu, karena Allah selalu bersama kita. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang ingin kembali ke jalan kebenaran. Bertahanlah, tetaplah bersama kami di sini. Kuatkan hati kalian. Kita lihat saja siapa yang akan menang. Di mana-mana bujukan setan lebih ampuh dari sekedar omongan seorang ustazah. Itu semua cuma teori. Kenyataannya orang hidup butuh makan, bukan ceramah. Maafkan saya, Ustazah. Tapi saya nggak mungkin membiarkan keluarga saya di kampung sengsara. Mungkin ini sudah menjadi nasib kami. Dan mungkin ini adalah dosa yang harus kami tanggung. Iya, Ustazah. Heh, Halimah. Sekarang kamu tahu kan berhadapan dengan siapa? Halimah, ada apa kamu datang kemari? Apakah ada persoalan yang kamu hadapi? Insya Allah saya akan bisa membantu. Tolong katakan pada saya. Saya sedih karena akhirnya mereka harus kalah oleh provokasi Yuyun. Padahal saya sudah menyadarkan mereka untuk keluar dari lembah hitam, Pak Ustadz. Tapi ternyata bujuk rayu setan itu lebih kuat. Rasanya saya sudah putus asa, Pak Ustadz. Segala daya upaya saya sudah lenyap ketika uang dan materi sudah bicara. Kamu jangan bersedih, Halimah. Ingat, Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam tidak pernah berputus asa. Demikian juga dengan kamu, Halimah. Jangan kamu berputus asa. Insya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada setiap umatnya yang mau menegakkan ajarannya. Astagfirullahaladzim. Saya jadi malu pada diri saya sendiri, Pak Ustadz. Pak Ustadz benar. Tidak seharusnya saya mengeluh. Padahal apa yang saya lakukan tidak sebanding dengan apa yang Rasulullah lakukan pada saat menegakkan ajaran Islam. Insya Allah, Pak Ustadz. Insya Allah saya akan bertahan untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Insya Allah kamu bisa, Halimah. Kalau nggak ada Irma, kita pindah tempat nih. Dan si Ellen mana? Gue udah kangen berat nih. Ellen ada di dalam. Untuk bos apa sih yang nggak ada? Kok cari-cari si Ellen terus sih, Mas? Apa aku belum cukup? Kemarin kan udah. Masa makan soto terus? Kali-kali kule dong. Lia, tamu itu adalah raja. Kalau dia maunya itu, ya itu. Irma, jangan lupa dandannya cepetan ya. Tuh pelanggan udah nungguin dari tadi. Kamu juga Ellen. Tuh lihat tuh listriknya kurang. Pipinya juga kurang merah. Tambah lagi ya. Cepetan, Mami tunggu di depan. Pelanggan kamu udah nungguin dari tadi, ya. Jangan lama-lama. Ini Mami. Sabar dong, Irma sama Ellen sekarang lagi ganti baju. Tadi udah Mami dandanin. Biar seksi. Pokoknya pasti senang. Ini saatnya buat kabur. Mencegahnya, Mi. Tapi saya nggak tahu, mereka tetap banyak kabur. Kurang ajar. Dasar perempuan-perempuan tidak tahu diri. Sudah diselamatkan dari kemiskinan malah membelot. Ini pasti ulah ustazah kampungan itu. Sialan dia. Rupanya gertakan saya tidak berarti buat dia. Buktinya dia masih saja melawan. Assalamualaikum. Iin, Santi dan Sarah, kalian masih kenal saya? Kita pernah bertemu pada saat kalian mengantarkan anak kalian mengaji di tempat saya. Ustazah, ngapain datang kemari? Ustazah tahu kan ini tempat apa? Ya, saya tahu. Ini lokalisasi tempat kalian mencari nafkah, kan? Tapi saya nggak habis pikir. Bagaimana kalian bisa membesarkan anak kalian dengan cara seperti ini? Memberi mereka makan dengan uang yang tidak halal. Na'udzubillahi min dzalik. Sudahlah Ustazah, simpan saja nasihat itu. Cuma dengan cara ini kami bisa mendapatkan uang. Dengan menjual tubuh kalian? Masya Allah, itu pemikiran yang dangkal. Siapa bilang kalian cuma bisa melakukan ini? Kalian masih bisa memasak, membuat kue, atau bahkan berjualan. Walaupun kecil, tapi uang yang kalian dapat itu halal. Dan pekerjaan itu jauh lebih mulia daripada apa yang kalian lakukan saat ini. Bertobatlah sebelum kalian menyesal. Terlambat Ustazah, sudah nasib kami jadi pelacur. Tidak, kalian masih bisa merubah nasib. Sadarlah, pekerjaan melacur itu bukan saja hina, tapi kelak kalian akan mendapatkan azab. Neraka adalah hukuman bagi para pezina. Na'udzubillahi min dzalik. Kalian akan mendapatkan siksa di akhirat nanti. Cukup Ustazah. Lebih baik Ustazah cepat pergi dari sini sebelum ada yang mengusir. Siapa maksud kalian? Yuyun? Kalian tahu, setiap kali saya mengajarkan mengaji untuk anak kalian, setiap kali pula air mata saya menetes. Seandainya mereka tahu bagaimana ibu mereka memberikan mereka makan, pasti mereka akan menangis. Kalau kalian sadar betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kedudukan yang sangat tinggi, kita sebagai perempuan diberikan kelebihan untuk bisa melahirkan, mengandung, dan menyusui. Percayalah, setiap anak yang lahir dari rahim kalian, mereka dilahirkan dalam keadaan yang suci. Jadi tolong jangan nodai mereka dengan dosa-dosa yang kalian tumpuk setiap harinya di tempat maksiat seperti ini. Cukup Ustazah, hentikan. Kami sudah merasa malu. Kami merasa sangat berdosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Merasa berdosa adalah awal dari kesadaran. Mudah-mudahan semua ini dapat membuat kalian bertaubat. Karena tidak ada kata terlambat untuk taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita sebagai perempuan untuk menjaga rahimnya. Karena dari rahim kita akan lahir anak-anak titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah, kapan kami bisa ikut pengajian lagi di rumah Ustazah? Kapanpun kalian datang, saya akan siap menerima kehadiran kalian di rumah saya.
Halimah, ngapain kamu kesini? Jangan jadi pahlawan kesiangan ya kamu. Perempuan-perempuan di sini nggak butuh ocehan kamu. Yang mereka butuhkan duit. Sekarang pergi dari sini. Pergi? Iya, saya akan pulang. Tapi insya Allah saya akan kembali lagi ke tempat ini untuk menyadarkan kaum saya yang sesat dalam kegelapan. Diam kamu! Hentikan ocehan kamu dan pergi sekarang juga atau saya gunakan cara kasar. Pergi! Ustazah, tunggu. Hei! Hei, mau kemana kalian? Ingat ya, kalian masih punya utang sama saya. Hei! Sialan kamu Halimah. Kamu sudah meracuni otak anak-anak asuhku. Tunggu pembalasanku. Aku harus menghentikan kamu sebelum bisnis ini bangkrut karena ceramah-ceramahmu yang sok moralis itu. Nah, kamu punya nggak laki-laki yang tampan dan berbadan besar yang bisa saya bayar? Saya punya rencana untuk menjebak dia. Si Odang aja, Dan. Dia kan tampan. Gagal lagi. Wallah. Ya udah, Mbak tenang aja. Saya bawa orangnya kemarin. Bagus. Kayaknya ini deh, dari bau-baunya, Bu Amis. Nomor 32. Ada orangnya. T12. Tasya! Ada tamu. Aduh, siapa ya? Woi Tarno! Ting, cuy, ya ampun apa kabar, Nek? Bukan Tarno, tapi Tasya. Maafin, lupa. Iya Tarsan. Tarsan. Kalau Tarsan di hutan, ini di salon berarti Tarsan bencong dong. Ngomong-ngomong, gimana kabar lekong iye? Aduh, Boy, yang namanya lekong itu di mana-mana sama aja tukang selingkuh. Dia situ udah nusuk-nusuk hati Eke. Sakit. Bukannya suka ditusuk-tusuk, ditusuk-tusuk. Sate kali. Lagian, itu si Wanda kan pacar kamu itu kan? Sini saya kasih tahu. Si Wanda itu sebenarnya aku udah ngomong-ngomong dari lama-lama, tapi nggak enak ngomongnya. Si Wanda itu banci juga. Oh my God. Eke kena azab dong, bisa gagal. Ngomong-ngomong, oke banget sih salonnya ijo-ijo kayak lontong. Rame, laris manis Tanjung Kimpul, duit manis, duit kumpul. Ya, dia juga punya salon kan. Iya itu dulu. Sekarang Tica udah jadi seksi ribet di Kampung Keramat Asem. Ngurus-ngurusin restoran lain gitu deh. Aduh, oke banget deh. Kayak orang pemeriksaan aja. Oh, jadi kesana tuh Wadam. Kagak salah gue ngikutin dia. Ternyata dia nemuin temennya, Wadam juga, tapi punya salon. Waduh, mana rame lagi tuh salon. Kalau rame, berarti banyak dokatnya dong. Apa akal gue? Yaudah yuk ceritanya dalam aja yuk. Panas yuk. Aduh, ini yang ditarik. Ntar malam lo, gue bobol salon lo. Dapat dokatnya abak dong. Kalau rezeki emang kagak kemana ya? Tica boring di Kampung Keramat Asem. Ngurus-ngurusin restoran lain mulu. Mendingan kita nginep di sini. Have fun, oke? Yaudah deh, Bo. Kita masuk yuk. Yuk. Ntar malam lo, gue bobol. Apaan nih? Buset, ada helm. Kagak nyangka, Wadah pakai helm. Keluar air. Ngecas. Biar nggak ngecas. Kagak nyangka Wadah punya pistol. Dar. Gua tuker ya. Mana ya dokatnya? Pasti di mari. Kita congkel dulu.
Kalau rezeki emang kagak kemana? Cepet, 2 cepet, 3 cepet, 4 cepet, 5 cepet, 6 cepet. Goceng deng, anggap cepean. Wah, men, TV kita kiloin. Kayaknya ada suara orang masuk ke rumah ini deh. Tasya, Tasya. Apaan sih? Kayaknya ada orang masuk rumah ini. Jangan-jangan dia maling, mau ngerampok. Aduh, takut. Tanyain. Siapa tuh? Kucing. Aduh, kok kucing bisa ngomong? Kucing apa? Kucing pala hitam. Pasti kucingnya habis dipikok. Tanya lagi. Lekong apa pewong? Palanya berambut. Serem. Wadang bukan? Lekong. Mati nih gue nih. Ini suara Bang Baron tak karon-karon. Pasti dia mau buat ulah di sini. Pasti dia mau ngerampok kita. Gini aja, itu baju yang besok mau disewa sama pengantin, kita pakai dulu. Kita takut-takutin Bang Baron. Yuk. Gua kabur aja, jangan pada ketahuan. Bang Baron, mau kemana Bang Baron? Gua kagak nyolong, mau pulang aja. Aduh, jangan gitu dong Bang Baron. Udah berani masuk, harus berani bertanggung jawab. Sekarang nengok dong Bang Baron. Kuntilanak jadi banci. Banci jadi kuntilanak. Kuntil banci. Ada talang. Ya bisa. Mudah-mudahan dia nggak tahu kalau kita sedang bohongan. Kita panasin dia palanya sampai panas. 3, 2, 1. Kita panasin Bang Baron sampai dia gosong. Ember. Sabrina. Ada lagi. Panas, gue panas. Muka gila, muka gue di steam sampai subuh 5 jam. Emang dikata gue otak-otak. Aduh, mami, papi, nanas atit. Aduh, ini nih yang dikata kalau rezeki. Salah loh, ini bukan rezeki, ini musibah. Mami, papi. Dia lagi sholat. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum dia curiga dan ada orang yang mergoki kita. Oke, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah mulai ngaji. Ya, bos. Kita harus bergerak dengan cepat. Ayo. Oke, bos. Tapi, bos, gimana cara masuknya, bos? Siapa tuh? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ingat, lo harus gerak cepat.
tuntasin tugas lu. Bila perlu bunuh sekalian. Tapi sebelum kalian melakukannya, perkosa dia lebih dulu. Siapa kamu? Siapa? Ayo cepat, copotin bajunya. Sebentar lagi orang-orang pada datang kemari untuk menggoreng kalian berdua. Lepaskan saya! Masya Allah! Apa sih mau kalian? Jangan hina saya seperti ini. Masya Allah. Kenapa kalian mau memfitnah saya? Kenapa? Apa salah saya? Salah kamu banyak. Kamu sok. Seharusnya kamu tidak perlu mempengaruhi anak-anak asuhnya Mami untuk kamu ajak pengajian di tempat kamu ini. Itu salah kamu. Jadi kalian anak buahnya Yuyun? Ya, gua anak buahnya Mami Yuyun. Nih, lo lihat. Mbak, rencana kita berhasil, Mbak. Bagus. Sekarang kamu kembali ke lokalisasi dan saya akan panggil ibu untuk mengerebek mereka. Oke. Jangan biarkan mereka merasa Udah berisik. Gimana? Kita buktikan dia sedang ngapain sama laki-laki itu. Kalian tidak bisa mendobrak rumah orang sembarangan. Itu melanggar hak asasi namanya. Kami harus bicara. Saya peringatkan kalian. Tidak usah mencampuri urusan saya. Selama ini menyangkut kepentingan warga. Kami punya hak untuk mengingatkan. Apalagi ini sudah menyangkut nama baik seseorang. Apa sebetulnya mau kamu? Apa selama ini kamu belum cukup mengganggu Halimah? Keadilan. Itu yang saya inginkan. Kalian tahu, bisnis saya hampir bangkrut gara-gara ceramah omong kosongnya. Kamu nggak bisa provokasi warga untuk bikin huru-hara di depan rumah Halimah. Itu sama saja dengan fitnah. Fitnah? Apa yang saya katakan ini bukan fitnah. Dan malam ini juga akan saya buktikan pada kalian dan seluruh warga di sini bahwa apa yang saya katakan ini bukan fitnah. Ayo kita dobrak pintunya. Lihat kan ibu-ibu? Dia memang berzina. Kata-kata saya benar. Iya kan? Selama ini ceramahnya dia cuma menutupi kebobrokannya. Kurang ajar lo Halimah. Dasar lo perempuan gak tahu diri. Ma, Bu. Bukan saya yang mau, tapi dia yang maksa, Bu. Lo perempuan munafik, tau nggak? Ibu, lihat kan? Saya difitnah. Benar kan kata-kata saya? Iya. Ternyata dia wanita munafik. Dia ceramah cuma untuk menutupi kebobrokannya. Buktinya sekarang. Didoain aja, apa itu? Bukan suaminya. Udah ibu, tunggu apa lagi? Kita seret dia. Ya, tolongin dong. Kalian tidak bisa bertindak semena-mena. Apalagi hukum di negara kita menganut azas praduga tidak bersalah. Seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum melalui proses hukum. Kita serahkan saja sama yang berwenang. Biar jalur hukum yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Saya curiga. Ada rekayasa di balik ini semua. Heh, kalian curiga sama saya? Hah? Dia yang bersalah, kok saya yang dicurigai? Kalau dia memang penjahat, biar polisi yang membuktikan. Halimah, kamu siap berhadapan dengan hukum? Insya Allah, Bude. Insya Allah saya akan siap membuktikan kalau saya tidak bersalah. Udah jelas bersalah, masih aja mungkir. Katanya ustazah, tapi jago bohong. Hei, Ibu, kita seret dia ke kantor polisi. Pak, kenapa saya harus ditahan, Pak? Bukankah saya sudah memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya? Saya tidak bersalah, Pak. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak bersalah. Saya berani bersumpah atas hidup dan mati saya, Pak. Kami melakukan ini hanya untuk sementara, Bu. Karena kami hanya ingin menyelamatkan Ibu dari amuk massa yang sudah terprovokasi. Semua keterangan Ibu akan kami jadikan bahan untuk penyelidikan. Percayalah,
Ibu akan segera keluar dari sini setelah kami dapat membuktikan kebenaran itu. Selamat malam, Bu. Ya Allah, ya Robbi, sungguh menyakitkan terkena fitnah kejian tanpa ampun. Tapi aku tahu Engkau ingin menguji imanku dengan cobaan ini. Tolong aku, ya Allah. Berikanlah aku kekuatan dan keikhlasan untuk menerima ujianmu. Cuma kekuatanmu lah yang bisa membuatku bertahan. Ya Allah yang maha kuat, yang maha berkuasa dan bertahta di atas segalanya. Dengan segala kerendahan hatiku, aku datang dan memohon kepadamu. Karena aku yakin, hanya kepada Engkau aku dapat bersandar dan mencari perlindungan. Tolonglah aku, ya Allah. Tolong selamatkanlah aku dari segala kezaliman, kebencian, fitnah, dan angkara murka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan yang batil adalah batil. Mami Yuyun tidak pernah mengecewakan Anda. Sini kamarnya. Om tunggu di sini. Ini Ois umurnya baru 15 tahun. Dan dia Om masih virgin. Belum pernah ada yang nyentuh. Mami kasih spesial buat Om. Ois. Sini. Senyum dong. Gimana Om? Oke. Senyum dong sayang. Om pasti puas. Oke, tenang. Nih, 10 juta. Oke Om. Gawat, ada apa sih? Emaknya si Ois datang dari kampung. Dia nanyain anaknya tuh. Goblok kamu. Cegah dia dong, jangan sampai masuk ke sini. Bila perlu usir dia dari sini. Tahu nggak? Si Ois sekarang udah ada yang booking. Bos kelas kakap. Dia berani bayar mahal untuk perawanan Ois. Udah ketemu sini. Tuh mbak orangnya, tuh orangnya tuh. Hei Yuyun, mana anak saya? Mana si Ois? Tolong keluarkan dia. Saya nggak ikhlas kamu jadikan dia korban untuk hutang bapaknya. Nggak bisa. Dia sudah menjadi milik saya. Itu perjanjian saya dan suami kamu. Salah sendiri. Kenapa punya suami tukang penjudi dan tukang hutang? Cepat keluarkan gadis itu. Kami sudah tahu semuanya. Percayalah, tidak ada yang bisa menyembunyikan kejahatan. Bertobatlah sebelum azab itu datang. Azab? Apa emang azab ada? Kalau azab ada, mungkin dari dulu saya sudah kena azab. Tapi kalian lihat, sampai sekarang saya masih selamat. Itu pertanda saya kebal dari azab. Masya Allah, kamu betul-betul sudah sinting, Yuyun. Masa kamu menganggap Tuhan uang? Gila kamu, betul-betul gila kamu. Kamu hati-hati, Yuyun. Kamu akan menuai perbuatan kamu sendiri. Saya nggak takut. Saya nggak takut. Astagfirullah. Hah? Kalian mau apa? Yuyun! 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 Lihat, lihat, lihat. Lihat itu kamar, lihat. Hah? Darah? Ais! Ya ampun! Ais! Kenapa? Ini siapa? Masya Allah! Yuyun! Kurang ajar kamu! Kamu telah membunuh anak saya! Saya laporin kamu ke polisi! Kamu harus bertanggung jawab! Tidak! Saya tidak bersalah! Saya nggak mau dilaporin polisi! Saya nggak mau dipenjara! Tidak! Tidak! Ayo kita bawa semua, ayo cepat. Mbak, apa-apaan kalian? Mari, Mbak. Mbak, apa kalian? Mei! Mulai kemana kamu? Enggak, saya nggak bersalah. Ini terjadi di luar kekuasaan saya. Kalian tidak bisa menangkap saya. Kamu harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa kamu. Bukan hanya di hadapan hukum, tapi juga di hadapan Allah.
Selamat malam Bu Halimah. Sekarang dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tidak, saya nggak mau. Saya nggak bersalah, Pak. Saya nggak bersalah. Diam. Masuk. Enggak. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Pak. Diam. Sudah saya katakan, keadilan itu tidak pernah buta. Dia bisa melihat dalam kegelapan. Sayang sekali kamu yang tidak pernah mau bertobat. Padahal saya sudah sering kali juga mengingatkan kamu untuk kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan semua ini bisa memberimu pelajaran dan juga bisa membuatmu insaf. Diam kamu, Halimah. Gara-gara kamu saya di penjara. Tunggu pembalasan saya. Wanita munafik. Zalim kamu. Akhirnya kebenaran bicara. Yuyun termakan oleh fitnahnya sendiri. Kini dia harus mendekam di balik jeruji penjara untuk mempertanggungjawabkan salah dan dosa-dosanya. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Penjara barulah awal dari siksa dunia. Karena akan ada hukuman yang lain, yaitu siksa api neraka bagi orang-orang yang mendustai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini Yuyun merasa hebat dengan uang dan kekuasaannya. Dia bahkan merasa bisa membeli harga diri manusia lewat bisnis prostitusinya. Dengan kesombongan, Yuyun berani memperjualbelikan wanita untuk memperkaya diri. Dia tega mengambil keuntungan dari kesengsaraan, penderitaan, dan ketidakberdayaan wanita-wanita di sekelilingnya. Masya Allah, betapa Yuyun telah memupuk dosa dari setiap uang yang didapatnya. Padahal sebagai seorang perempuan, seharusnya dia tahu bahwa pelacuran adalah pekerjaan nista dan hina. Karena di dalam tubuh perempuan, Allah telah menitipkan rahim sebagai tempat untuk berketurunan. Dari rahim seorang perempuan akan lahir anak-anak yang suci tanpa dosa. Tapi Yuyun menafikan itu. Dan akhirnya dia mendapatkan hukuman dari semua kejahatan yang dilakukannya. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma firli zanbi kullahu dikabbu wa jillahu wa awallahu wa akhiruhu wa alaniyatuhu wa sirahu. Ya Allah, ampunilah semua dosaku, baik yang halus dan yang kasar, yang terdahulu dan yang terkemudian, yang nyata dan yang tersembunyi.